Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, di pertemuan kali ini, ya ini pertemuan ke-13 ya. Mana kabarnya? Sehat semua ya? Ya, semoga kita diberikan kesehatan ya. Sampai seterusnya, dan juga di pertemuan ini adalah pertemuan bisa dibilang akhir sih, cuman nanti di pertemuan 14 itu kita bahas mengenai kisi-kisi UAS ya, kisi-kisi UAS, dan juga kita nanti di pertemuan 15 kita akan melaksanakan project UAS ya, seperti itu. Oke, saya belum absen sih, nanti dulu. Terus kemungkinan teman-teman dipastikan untuk pertemuan ke-15 itu 14 saya udah mungkin pas di akhir-akhir perkuliahan saya udah mungkin besoknya saya udah share soal UTS-nya ya, seperti itu. Terus soal tesnya masih sama, jadi saya nggak perlu bahas kisi-kisi lagi ya, mungkin pas pertemuan ke-14 udah saya kasih soalnya ya. Jadi ada waktu seminggu untuk buat project UAS-nya ya, UAS. Terus kemudian tolong dipastikan prototipenya udah aman semua ya, udah versinya udah gambar semua ya, udah nggak ada lagi hitam putih seperti itu. Kemudian terus untuk minggu depan saya akan share untuk nilai-nilainya ya, mungkin untuk nilai kuis, nilai tugas ya, nilai keaktifan pengisian di forum nanti saya akan share. Jadi nanti teman-teman udah bisa tahu gambarannya ya, seperti itu. Terus kemudian untuk tugas dan lain-lain mungkin nanti saya ambil tugas yang kemarin ya. Terus kisi-kisi nilai keaktifan juga saya ambil dari forum-forum chat dan juga nilai-nilai kehadiran ya, seperti itu. Saya rasa mungkin untuk di semester teman-teman kayaknya lulus ya, nggak ada masalah. Oke, sebelum kita mulai materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa buat agama dan kita masing-masing ya. Doa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Saya masuk ke sesi absensi ya. Oke, saya sebutkan namanya satu dulu. Tolong di ya. Tanggapi. Robin Sunjaya hadir. Robin hadir. Belum masuk ya. Terus hadir Pak. Hadir ya. Oke. Jerry hadir. Hadir Pak. Oke, Wesley hadir. Hadir Pak. Wesley hadir. Jackson hadir. Hadir Pak. Andra Darmawan hadir. Hadir Pak. Oke, Jesselyn hadir. Hadir Pak. Tasya Chandra hadir. Tasya. Hadir Pak. Hadir Pak. Helen.
Helen. Hadir, Pak. Oke. Terus Erik. Hadir, Pak. Hadir. Terus Jessica hadir. Hadir, Pak. Jessie hadir. Hadir, Pak. Jocelyn hadir. Hadir, Pak. Leo Francisco hadir. Hadir, Pak. Olik Beckham hadir. Hadir, Pak. Oke. Terus Jonathan hadir. Terus Hertianto hadir. Hadir, Pak. Charles William hadir. Hadir, Pak. Stefani hadir. Hadir, Pak. Erlina hadir. Hadir, Pak. Julianto hadir. Hadir, Pak. Bambang Julianto. Bambang. Belum masuk ya? Hadir, Pak. Oke, udah masuk. Wenceslaus hadir. Hadir, Pak. Angelin hadir. Hadir, Pak. Oke, terus Friendly hadir. Hadir, Pak. Vanesli hadir. Hadir, Pak. Erik Sanjaya hadir. Hadir, Pak. Hadir. Erwin hadir. Hadir, Pak. Renkiji hadir. Hadir, Pak. Stephen Justino hadir. Hadir, Pak. Intan Putri Perdanasari. Intan belum masuk ke Intan. Terus lanjut Vladimir. Hadir, Pak. Vendrian hadir. Hadir, Pak. Freddy hadir. Freddy belum masuk ke Freddy. Terus Wilson hadir. Wilson. Pak. William. Hadir, Pak. Andre. Hadir, Pak. Masuk index. Valentino hadir. Valentino hadir. Hadir, Pak. Oke. Terus si Rahel hadir. Hadir, Pak. Oke, Den hadir. Den Hadir, Pak. hadir. Terus Vicky Anggrianto hadir. Hadir, Pak. Calvin Lee hadir. Andi hadir. Andi. Terus Gerson Wiratama hadir. Hadir, Pak. Terus Vincent hadir. Hadir, Pak. Isi, Pak. Andi hadir. Ya, oke, baik. Novendi hadir. Novendi. Novendi belum masuk ya. Terus Catherine hadir tadi ya. Hadir, Dennis Pak. Fernando, ya, Dennis Fernando. Dennis hadir, belum masuk ya. Terus Gabi Hadir, Pak. hadir. Rizky, Hadir, Pak. David, Pak Novendi hadir, Pak. oke, David Ferry hadir. Novendi hadir. Hadir, Pak. Hadir. Terus Erik, Hadir. Hadir, Pak. Edmund, Hadir, Pak. Daniel, Hadir, Pak. terakhir Said hadir ya. Hadir, Pak. Oke, Dennis yang lainnya mana nih? Dennis, terus Freddy, Intan, Pak Freddy hadir, Pak.
Dia hadir, oke. Intan sama Denis mana nih? Masuk ya? Ini tolong di chat. Oke, minggu lalu kita belajar mengenai desain Figma ya. Jadi teman-teman udah bisa praktekkan belum di rumah? Udah dicoba? Saya rasa nggak ada kendala ya pakai desain Figma ya. Saya rasa udah bisa semua ya. Terus udah ya, udah pada pakai. Saya rasa udah nggak ada kendala untuk Figma. Jadi Figma itu aplikasi yang simple ya untuk desain prototipe ya. Dan juga berbasis online seperti itu. Oke, terus pertemuan minggu ke-13 kita akan membahas mengenai evaluasi ya. Jadi selama ini kita udah belajar mengenai desain interaksi, jadi kita akan sedikit mengevaluasi sih apa aja sih. Jadi ibaratnya ini kayak sebuah pembahasan mengenai dokumentasinya ya. Dokumentasi mengenai desain interaksi itu sendiri ya, seperti itu. Sebentar ya. Oke, jadi mengenai evaluasi ini, jadi kita akan bahas bagaimana sih cara evaluasi melalui questionnaire, terus kita dokumentasi melalui sebuah jurnal ya, seperti itu. Jadi ini pelajaran ini akan berguna pada saat teman-teman melakukan sidang konpre ya, sidang proposal ya, seperti itu ya. Oke, ini nih. Jadi pada pertemuan ini nih ya, kita akan mengenali apa sih evaluasi ya, rancangan eksperimen dan partisipasi IRB dan etika, pengumpulan data dan analisa data, dan implementasi sebuah hasilnya ya. Jadi nanti teman-teman nanti bakal mengevaluasi hasil dari desain interaksinya ya, baik itu UI-nya ya, sesuai dengan kaidah user friendly dan tatanan warnanya yang baik ya, seperti itu. Oke, jadi apa sih evaluasi ya? Evaluasi adalah menilai dampak dari serangkaian kerja yang sudah dicapai dalam rentang waktu tertentu ya, dengan mengukur relevansi, efisiensi, dan efektivitas program. Nah, jadi evaluasi di sini adalah kita itu menilai ya, apa sih yang sudah kita lakukan dari desain-desain kita yang sudah jadi, yang sebelumnya itu prototipe ya, terus menjadi desain yang udah jadi seperti itu. Dan juga udah bisa kita lakukan programnya ya. Programnya sudah running seperti itu. Nah, jadi proses penilaian dengan cara apa ya? Kita eksperimen, penelitian atau observasi ya, yang disebut sebagai evaluasi empiris. Jadi evaluasi empiris ini berupa eksperimen, baik itu kita teliti melalui secara langsung, kita tanyakan kepada penggunanya, terus penelitian menggunakan observasi yaitu menggunakan kuesioner. Teman-teman bisa lihat ada kuesioner yang saya sering bagiin tiap akhir pertemuan, yaitu kuesioner mengenai Google Docs ya. Jadi ada berupa evaluasi apa sih yang harus kita tingkatkan mengenai desain-desain yang sudah kita buat, seperti itu. Data di sini nanti yang diambil nanti disimpulkan ya, disimpulkan menjadi sebuah penelitian ya. Nah, jadi data-data di sini ya, nanti teman-teman bisa tahu ya, bisa
bisa dievaluasi ya, bisa dievaluasi menjadi sebuah jurnal ya. Sudah pernah lihat jurnal itu seperti apa? Jadi kalau kita buka Google ya, kita mengenal adanya Google Scholar ya. Google Scholar ini adalah sebuah eksperimen yang sudah kita dokumentasi. Contohnya nih misalnya ya, jurnal sistem desain ya, informasi. Ini nih contohnya nih. Nah, di Google Scholar ini adalah hasil berupa dokumentasi yang sudah dijurnalkan atau dipostingkan ya di dalam sebuah dokumen. Nanti kita lihat nih isinya apa aja sih dokumen ini. Bisa nggak saya download ya? Download this file. Coba kita download ya, salah satu jurnalnya. Nah, seperti ini nih. Ya. Seperti ini. Ini ya. Seperti ini nanti ada hasil analisa-analisanya nih. Contohnya nih kayak ini ya. Desain-desainnya ya. Ini prototipenya ya. Nah, jadi ada ini yang kayak prototipenya ya. Diimplementasikan ya. Nah, ini gambar yang hasilnya udah jadi nih. Ya, seperti ini. Ya. Ini halamannya udah jadi. Ya. Jadi inilah perlu yang namanya dokumentasi ya. Dokumentasi setiap pengerjaan yang kita lakuin. Jadi dalam bentuknya sih jurnal seperti ini. Terus ini dipublikasikan ya. Gitu. Jadi nanti di sini teman-teman nanti ada namanya nih. Siapa aja sih tim-timnya gitu. Dari universitas mana ya. Terus ada apa sih ya. Seperti itu. Inilah yang dinamakan hasil yang berupa yang sudah didokumentasikan. Gitu. Ya. Kita lanjut ke materi. Jadi inilah sebuah data-datanya ya, data-data yang harus kita sempurnakan ya, harus kita cari ya, kita olah. Itu dapat datanya dari mana Pak? Datanya dapat dari mungkin dari hasil coding dari TechPro ya, terus prototipe yang sudah saya ajarin, terus dari pelajaran pengantar sistem informasi ya. Sudah pernah belajar mengenai jurnal ya? Kan teman-teman udah pernah buat jurnal kan? Di UTS-nya dulu pernah kan? Buat seperti yang tadi saya share, pasti udah pernah kan? Itulah yang harus kita dokumentasikannya. Seperti itu. Oke, terus selanjutnya kita mengenal adanya itu tujuan utama mengevaluasi ya. Jadi melihat sih seberapa jauh sistem itu berfungsi ya. Jadi teman-teman lihat nih di sini. Tujuan utama evaluasi apa? Melihat seberapa jauh sistem itu berfungsi. Dalam arti UI itu atau UX-nya itu fungsinya sudah sangat baik ya. Begitu dalam programnya ya, terus tidak ada kendala apapun untuk fungsi-fungsi sistemnya ya, back-end-nya ya, seperti itu. Karena kita banyak bahas mengenai front-end-nya, seperti itu.
Terus melihat efek interface bagi pengguna. Ya. Ini yang saya bilang user friendly ya. User friendly, jangan sampai warnanya mencolok ya. Kalau bisa usahakan sesuai dengan yang teman-teman nyaman menggunakan melihatnya. Ya. Terus setelah itu identifikasi nih apa sih masalah yang terjadi pada sebuah sistem. Pasti ada sih masalah-masalah yang terjadi. Mungkin sampai revisi kedua, ketiga itu mungkin pasti bakalan ada. Mungkin pas udah revisi mungkin udah nggak ada kendala apapun. Tinggal teman-teman prosesnya itu maintenance ya. Maintenance sebuah programnya. Mungkin hapus cacenya ya, seperti itu. Bug-bug yang muncul ya, seperti itu. Terus perancangan eksperimen ya. Nah, perancangan eksperimen berupa hipotesa, variabel, rancangan, dan paradigma ya. Nanti ini akan kita bahas satu-satu. Ya. Nah, ini hipotesa nih. Jadi hipotesa ini perancangan menggunakan prediction, decision, dan sebuah eksperimen. Hipotesa ini banyak menganalisis ya. Jadi dia itu banyak menganalisis dari sebuah desain-desain yang udah kita lakuin. Seperti itu. Banyak mengambil kayak kita uji sampel ya, uji sampel menggunakan SPSS ya. Oh ya, Intan udah hadir ya. Terus udah saya hadirin Intan. Tinggal ini sih. Tinggal siapa? Dennis Fernando mana ya? Di chat aja. Oke, terus hipotesa ini masih menggunakan variabel independen ya, independen dan dependen. Jadi di mana ini variabelnya itu menggunakan U1, U2 gitu. Jadi contohnya tuh seperti ini ya. Dia kayak menggunakan hipotesa ya. Uji statistik ya, kayak kita banyak menggunakan SPSS ya. Jadi SPSS itu adalah aplikasi pendukung untuk kita mengolah data-data ya. Data-data itu angka-angka. SPSS itu seperti ini sih aplikasinya. Saya nggak ada sih aplikasinya. Aplikasinya tuh seperti ini nih. Jadi dia tuh fokus mengelola logo-logo ya, data-data ya, data-data yang ada nih, berupa angka-angka. Misalnya satu itu baik gitu. Ini ya, SPSS biasanya. Tapi menggunakan uji hipotesa itu sangat ribet ya. Mending kita bisa pakai kuesioner aja gitu. Jadi langsung bisa dapat presentasinya ya, seberapa puaskah ya. Misalnya 40%, jadi udah tahu hasilnya. Kalau hipotesa tuh kayaknya ribet. Ya. Mungkin hipotesa itu mungkin jika teman-teman menggunakan itu dalam arti yang isi datanya itu di atas 400 ke atas ya. Di atas 400 ke atas, 400 orang. Ya. Tapi kalau misalnya Google dokumen itu palingan standar sih minimal 100 atau enggak 50 orang aja. Ya. Tapi kalau misalnya udah 400 orang ya, jadi teman-teman ambil data nih 400 orang. Misalnya karyawan sebuah PT manufacturing ada 400 orang. Otomatis harus pakai hipotesa. Ya. Jadi rumit ya. Jadi harus benar-benar 400 orang itu benar-benar harus ngisi kuesioner kita yang kita bagiin ya.
harus make sure ya. Jadi capek sih ngitungnya. Belum lagi input datanya ya. Nah, jadi gimana Pak kalau misalnya saya pengen ambil kuesioner cuman perusahaan itu ada 500 orang, cuman tapi saya pengen datanya itu nggak mau pakai hipotesis. Jadi teman-teman bisa sederhanain aja pakai yang namanya itu data oleh manajemen ya. Jadi bisa aja sih perwakilan manajemen yang isi datanya. Jadi manajemen masing-masing dari perusahaan itu diambil datanya. Misalnya sebuah manajemen ada sekitar 40 orang ya. Jadi tim manajerial aja yang isi datanya. Oke, staffnya itu nggak perlu. Mungkin manajer bisa meeting ke staff-staffnya, share aja gitu ke manajernya. Jadi dapat hasil dari sebuah itu. Jadi manajer yang mengambil keputusannya. Seperti itu. Oke, jelas ya. Kalau untuk hipotesa ya, itu kalau untuk yang datanya itu di atas 400 orang ke atas. Namun kalau misalnya 200, 100 ke bawah itu bisa pakai Google Dokumen aja ya. Seperti itu. Oke. Oke, lanjut ya. Lanjut lagi. PowerPoint-nya. Oke, kita lihat ya. Nah, ini variabel ya. Jadi di dalam hipotesa itu ada variabel ya, independen atau enggak dependen. Kalau ini mungkin independen ini variabel yang diambil dari dalam lingkup general manajernya ya. Tapi kalau dependen itu dari luar. Bisa jadi itu mungkin kayak misalnya nih pelanggan gitu ya. Seperti itu ya. Jadi bukan orang dalam situ, tapi pelanggannya. Jadi ya orang dalam dan juga orang luar yang mengambil keputusan. Ya, seperti itu. Ini masih sama sih dalam bagian hipotesa. Karena hipotesa itu mainannya variabel. Ada V1, V2, ya. Terus dimasukkan data-datanya seperti itu. Ya, terus yang berikutnya yaitu rancangan ya. Nah, jadi rancangan di situ adalah ada yang dinamakan dengan random match ya. Ciri-ciri rancangan ini itu masing-masing subjek diberikan kondisi yang berbeda. Ini kondisi eksperimen dan kontrol ya. Jadi gini, kalau untuk rancangan nih, ya, jadi ada sih admin-admin tertentu yang menggunakan program kita ya. Bisa saja sih administrasi, terus bagian user ya. Jadi ada tuh login kan, ada login untuk admin, ada login untuk pelanggan. Jadi itu nanti kita kasih rancangan yang spesifik ya. Rancangan untuk admin ya admin kita kasih, rancangan untuk pelanggan ya kita kasih ya. Jadi dia ada dua rancangan ya. Jadi menghasilkan satu kondisi ya. Seperti apa sih hasil yang diberikan ya customer ya, yang sudah dinilai ya di kuesioner itu ya. Misalnya nih adminnya nih, mungkin alamat adminnya mungkin tim usernya ada perubahan nih, susah ngakses, mungkin ada fitur-fitur yang pengen ditambah gitu. Terus si user itu komplainnya ke admin ya. Nah admin komplainnya ke kita sebagai pembuat programnya ya. Itu yang harus kita dapat, ada dua ya. Jadi di bagian user dan bagian admin seperti itu ya. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu ya yang harus bisa kita pahami seperti itu. Jadi nggak hanya serta-merta admin doang, ya udah semuanya kita kasih, nggak seperti itu ya. Jadi batasan tertentu saja ya, seperti itu. Karena
manajerial sama staff kan berbeda ya batasannya. Yang bisa membuat keputusan kan hanya manajerial. Mungkin bagian staff hanya fokus menjalankan tugasnya. Ya. Kan manajer hanya untuk mengawasi saja ya, seperti itu ya. Ini yang dengan grup ya. Jadi ciri-ciri rancang ini stabilizer akan menampilkan kondisi yang berbeda. Jadi kayak gini, kalau yang ini fokusnya itu pada rancangan berupa grup ya. Jadi kayak sebuah sistem itu ada tuh divisinya masing-masing ya. Kayak contohnya itu teman-teman pernah lihat program SAP ya. SAP itu kayak masih ada sebuah satu program yang semuanya itu departemen itu tidak diperbolehkan mengaksesnya ya. Tapi cuma dia satu perangkat ya, satu program tapi cuma beda aksesnya. Bisa saja bagian purchasing beda lagi ya, bagian engineering beda lagi, accounting juga beda lagi ya. Ini dengan grupnya masing-masing, tapi cuma satu perangkat ya, terpasang sama-sama. Itu biasanya itu yang dia dipakai itu biasa untuk perusahaan-perusahaan yang manufakturnya lebih gede ya. Itu yang biasanya dipakai seperti itu. Nah, ini jadi ada beberapa macam komponen diuji semuanya ya. Sesuai nggak dengan yang kita butuhkan ya, kita dapatkan seperti itu. Silakan dipahami untuk keranjangan ini. Ya. Jadi kita bisa lihat ya, di sini ya banyak sih paradigmanya ya. Yang terakhir itu paradigma ya. Jadi ada paradigma quick and dirty ya. Jadi ini adalah sebuah apa sih yang harus kita lakukan ya, dengan misalnya nih kerapihan ya. Kerapihan adalah evaluasi yang kita kembangkan ya, testing usability apakah benar-benar yang kita pakai itu bisa digunakan ya, user friendly ya. Terus tadi ya, ini kayak research and development ya. Jadi kita belajar lagi dari sebuah komponen ataupun kuesioner yang ada berupa keluhan dari sebuah user ya. Kita pelajari lagi seperti apa sih harus kita ini ya. Ini evaluasi prediksi. Jadi kita harus prediksi nih apa sih kedepannya ya. Mungkin ada update dari sebuah software ya. Jadi kita harus pakai apa sih yang harus kita lakukan ya, seperti itu ya. Nah, berikutnya itu adalah partisipasi IRB dan etika. Jadi saya balik lagi ke sini ya. Jadi untuk rancangan dan eksperimen itu adalah berupa hipotesa ya. Hipotesa ini untuk di atas 100 ke atas. Bagian dari hipotesa itu ada variabel independen dan independen. Independen yaitu faktor internal, independen itu eksternal ya. Bisa jadi eksternal apa aja sih Pak? Customer ya, government ya, pemerintah, klien ya, seperti itu. Terus variabel ini bagian dari hipotesa ya. Jadi ini di atas 400 ke atas kuesioner yang kita sebar nih. Jadi orang-orang itu bisa nilai ya, seperti itu. Rancangan itu berupa apa sih rancangan yang sudah kita pakai ya. Baik itu di departemen masing-masing, departemen keuangan, engineering ya. Terus manajerial ya, seperti itu. Paradigma di sini yaitu kayak contohnya tuh setelah didapatin dari semua rancangan itu kita mengevaluasi lagi ya tingkat evaluasi kita ya, baik itu kerapihan dalam evaluasi kita, terus testing apakah semuanya udah benar-benar usability bisa digunakan sesuai kaidah dan tata krama desain interface yang sudah berlaku ya. Terus setelah itu kita riset and development ya. Kita pelajari lagi, teliti lagi, penelitian lagi ya
Nah, terus kita prediksi evaluasi apa yang akan terjadi di masa yang berikutnya. Mungkin ada berupa kayak contohnya nih, ada update-update software terbaru ya, apa aja sih harus kita perlukan ya. Biasa aja kan, ke depan kan ada rilis lagi ya, rilis program ya misalnya, seperti itu ya. Terus berikutnya ada yang dimaksud dengan partisipasi, IRB dan etika ya. Jadi partisipasi yaitu merupakan keikutsertaan ya, atau keterlibatan yang berkaitan dalam keadaannya. Partisipasi di sini ya, kita bisa lihat ya, bentuk partisipasi ada yang berupa partisipasi tenaga ya, harta benda, keterampilan ya. Saya rasa kalau untuk perusahaan ya mungkin untuk ini kayaknya lebih ke tenaga ya, kalau kita di bagian staff ya. Mungkin di bagian owner mungkin partisipasi dalam harta benda ya. Untuk inventory mungkin aset-asetnya ya, seperti itu ya. Partisipasi keterampilan mungkin untuk talent-talentnya lagi lebih ke apa sih, menunjukkan kayak misalnya nih kayak regenerasi ya, mungkin staffnya mungkin akan naik ke bagian manajer, bagian general manager ya, seperti itu ya. Jadi di kayak ibaratnya itu kalau kita lihat tuh penilaian tahunan ya, seperti itu, appraisal ya terhadap terhadap karyawan-karyawannya. Jadi kayak misalnya nih kita udah 2 tahun nih, kita pantas nggak jadi leader ya. Jadi kita dievaluasi lagi menurut partisipasi keterampilan kita ya, seperti itu ya. Oke, terus kalau untuk tenaga mungkin kita apa, kita pengen apa sih ya, kayak kita ikut partisipasi ya, andil dalam keikutsertaan dalam pengambilan keputusan, misalnya kuesioner ya, seperti itu. Kalau ini mungkin udah beda lagi nih, mungkin udah owner atau direkturnya gitu. IRB ini adalah institutional level board ya. Jadi kayak kelembagaan Dewan Peninjau, juga dikenal sebagai Komite Etika Independennya. Ini kayak teman-teman pernah lihat nggak, di suatu perusahaan itu ada komisaris independen ya. Terus perusahaan pernah menunjuk sebuah kayak contoh ya, perusahaan misalnya owner ya atau general manager itu menunjuk akuntansi publik ya. Jadi itu mereka audit tuh akuntansi atau keuangan mereka dari orang luar nih, misalnya saya nih diundang ya untuk dari orang luar sebagai independen, saya nggak memihak kepada manajer ataupun nggak memihak kepada owner. Jadi saya profesional untuk melihat atau menilai desain atau program-program yang ada di perusahaan itu ya. Jadi saya independen nih, saya nggak memihak ke siapapun ya. Saya nggak dibayar untuk itu, jadi saya fokus untuk profesional nih. Nah, jadi saya lihat nih teman-teman yang mencurigakan ya. Jadi teman-teman mencurigakan tuh saya nanya nih ke teman-teman, ke karyawan-karyawannya, kok bisa ini dapatnya segini, kok bisa ada error-error gini ya. Setelah temuan saya dapat ya, nah terus saya nggak mungkin saya langsung kasih ke bagian karyawan ataupun manajer, mungkin saya akan langsung laporin ke bagian ke ownernya. Saya melakukan ada temuannya mencurigakan seperti ini. Ini dinamakan lembaga atau dewan peninjau, seperti itu ya. Kayak contohnya tuh ke dewan pengawas seperti itu. Dia itu independen, nggak ada intervensi dari owner ataupun karyawan ya, seperti itu. Nah, etika nih, etika jadi sikap kita nih terhadap evaluasi tersebut ya. Kita harus bisa merahasiakan hasil evaluasi ya. Gak boleh tuh mungkin sebatas gak boleh tersebar ke klien ataupun ke orang luar ataupun ke customer ya. Kita harus bisa merahasiakan hanya dalam lingkup perusahaannya saja ya, seperti itu ya. Jadi contohnya tuh kayak
hasilnya yang udah didapat ya, evaluasi ya. Kita nggak boleh sampai keluar kemana aja gitu. Jadi kita harus menjaga rahasia perusahaan. Ya, seperti itu. Oke, keamanan ya. Jadi pastikan keamanan dari evaluasi itu kita tidak menyimpan di share folder. Pastikan share foldernya itu benar-benar ya terkunci ya, aman, tidak bisa diakses oleh publik ya, seperti itu. Interpretasi hasil evaluasi ya. Nah, kalau bisa ini kita harus benar-benar independen, tidak memihak ke siapapun hasil tersebut, tidak ada diedit-edit, harus sesuai dengan fakta dan integritas yang ada ya, seperti itu. Nah, penggunaan evaluasi ini nanti kita akan bahas mengenai penggunaan yang sedang kita lakukan. Seperti apa sih yang harus kita lakukan setelah ketiga ini didapat ya. Nah, jadi di sini ya yang kita tahu nih partisipasinya. Ada IRB dan partisipasi dan etika ya. Jadi kalau di sini kalau partisipasi ya, kita sebagai karyawan ada evaluasi appraisal ya, untuk naik jabatan, untuk owner mungkin nambah nilai asetnya lagi. Jadi partisipasi spend money ya, spend uang untuk beli aset yang baik lagi. Terus tenaga mungkin kita sebagai staf karyawan untuk proses ikut startup ya. Terus ada keterampilan ya, gitu. Nah, yang terakhir yang kedua yaitu IRB nih, tim owner menunjuk lembaga independen untuk mengecek evaluasi tersebut ya. Terus selanjutnya itu etika ya, etika kita dalam evaluasi ya, harus benar-benar jaga kerahasiaannya ya, keamanan dan juga hasilnya, tidak boleh diedit-edit ya. Harus benar sesuai fakta dan tidak disembunyikan, seperti itu. Oke, selanjutnya itu teknik pengumpulan data ya. Teknik pengumpulan data yaitu teknik observasi ya. Teknik observasi di sini merupakan pengamatan yang melibatkan semua indera penglihatan ya. Benar ya, kita bisa lihat ya, kita monitor melalui yang kita lihat ya, kita dengar dari teman-teman ataupun dari klien-klien pemakai aplikasi itu ya. Ini mungkin seperti ini ya, kayak nggak harus sampai penciuman ya, mungkin kita lihat, kita dengar, dan juga kita lihat komponen-komponen dari yang lainnya gitu ya, dan kita rasakan, kita pakai sendiri programnya itu. Nah, jadi apa sih yang kita fungsinya observasi itu ya? Jadi fungsinya itu memonitor ya, pengujian ya. Ada kejadian-kejadian kita catat, kita diagnosa seperti itu ya. Jadi ada teknik pengumpulan data di sini banyak ya, ada yang teknik wawancara ya, kita langsung ya, teknik kuesioner ya, pakai kuesioner. Kalau wawancara mungkin itu batasannya mungkin 1-10 orang saja ya, seperti itu. Kalau kuesioner mungkin 40 orang. Terus kalau misalnya di atas 400 kita pakai hipotesa ya. Kalau kuesioner itu wawancara mungkin 10 orang aja maksimalnya. Mungkin tim manajer aja, tim manajer atau head ya, head divisi. Tapi kalau yang ini kuesioner ya, itu minimal 40 sampai 60 lah ya, di atas 10 sampai 60 orang ya, kuesioner ya, dibagikan ya. Jadi kuesioner itu nggak nanya langsung ya, cuma dibagiin aja seperti itu. Kalau ini wawancara langsung, biasanya wawancara kita ada dokumentasinya ya, mungkin rekam melalui rekaman
terus video melalui kamera ya. Jadi nanti dibuktikan dengan itu ya. Dibuktikan melalui rekaman ya, video. Kalau ini dibuktikan melalui misalnya nih contoh kertasnya, contoh kertas yang teman-teman isi, kertas kuesioner ya. Tapi kalau misalnya pakai Google Dokumen, contoh file sharingnya atau nggak grafiknya ya. File sharing atau nggak grafiknya ya. Gitu ya. Jadi ada nih di sini ada spreadsheet, presentasi atau interpreted ya. Seperti itu ya. Teknik pengumpulan datanya ya. Terus analisis datanya nih. Analisis datanya yaitu adalah, jadi kita lihat nih dulu apa sih analisis data ya. Jadi analisa data adalah di mana teman-teman bisa lihat nih adalah proses penyerahan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca ya. Contohnya saya punya sebuah ini nih, saya contohin aja ya. Silahkan dipelajari dulu, saya ambil dulu contoh kayak Pak, kayaknya ke-mute deh. Pak. Pak. ya kemut ya, sorry. Sebentar, saya akan share mengenai contohnya itu analisa datanya ya, analisa datanya. Nih. Jadi teman-teman bisa lihat ada sebuah jurnal ya, sebuah jurnal nih. Biasanya sih kalau jurnal ada bacaan X ya, Universitas X, ABC atau SCC ya. Karena di sini harus benar-benar kerahasiaannya terjaga ya, seperti itu ya. Jadi kita meliti nih harus benar-benar rahasianya terjaga ya. Dia nggak sebutin di universitas mana. Jarang sih ada yang sebuah jurnal itu disebutkan ya dari universitas mana ya. Oke, jadi dia ada menganalisis datanya nih ya. Jadi kayak ada evaluasi ya. Nih, jadi kayak contoh nih sebuah portal mahasiswa ya, sebuah portal mahasiswa di sini ya ada sebuah contohnya nih seperti ini. Jadi kayak ada loginnya ya, kayak ada sebuah rangkuman dari evaluasi portal mahasiswa. Jadi ini kayaknya sebuah contoh nih, visibility of system status feedback ya. Jadi
perlu adanya peningkatan dalam evaluasi ini, diantaranya notifikasi feedback ketika mengupload suatu file yang sudah berhasil, gitu ya. Jadi kayak perlu adanya penambahan ikon gambar ya. Banyak nih kayaknya di sini nih, di evaluasinya ya, perlu ada ikonnya ya, gitu ya. Contoh kayak sebuah evaluasi, jadi benar-benar datanya tuh diambil ya. Dievaluasi jadi dalam bentuk sebuah jurnal gitu ya. Oke, sebentar ya. Oke, jadi ini adalah sebuah jurnal ya. Dia kayak ngevaluasi sebuah portal mahasiswa. Jadi banyak yang dia temuin, temuan-temuannya ya. Gitu ya. Ya, gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, jadi itu ya jurnalnya ya. Kita balik lagi ke materi. Nah, jadi analisa ini adalah sebuah proses penyederhanaan ya. Jadi kayak teman-teman lihat tadi tuh, ada kayak grafik-grafik, kan, itu hasil yang sudah disimpulkan ya. Jadi ada disimpulkan lagi sama dia, lebih simpel dan sederhana. Ya. Jadi dokumentasi ya. Gitu. Jadi analisa ini fungsinya juga diperlukan untuk memberi jawaban ya terhadap pertanyaan yang diajukan. Nah tadi teman-teman bisa lihat kan, di bagian itu ada kiri kayak sebuah pertanyaan, itu ada jawaban ya, kanannya, kolom kanannya gitu. Oke, selanjutnya itu adalah jenis-jenis data nih. Nah, data itu adalah kuantitatif ya dan kualitatif, ada dua nih jenisnya. Data kuantitatif merupakan data yang berupa angka atau bilangan ya, dari hasil pengukuran mau diperoleh dengan cara mengubah atau ketik. Jadi contohnya seperti ini nih. Contoh tes awal timnya adalah pelajaran matematika 65, berat badan ini 47, tingginya itu 350 cm. Ini contoh kuantitatif ya. Nah, kalau misal kualitatif itu siswa berdiskusi secara aktif, perhatian siswa terhadap atau pelajaran IPS. Jadi kita bisa bedain ya, kalau kuantitatif itu banyak mainnya ke data-data dan angka. Jadi contohnya nih seperti ini, contohnya seberapakah bagus nilai, misalnya nilai portal mahasiswa itu 1 sampai 100. Ada tuh angkanya, teman-teman bisa pilih 80, 90, 95 ya. Nah kalau kualitatif itu bisa pilihannya bagus, sangat tidak bagus, jelek, jelek sekali ya, seperti itu ya. Biasanya SPSS biasa pakai datanya ini, tapi kalau kuantitatif itu dia sangat bagus, tidak bagus, itu aja sih. Jadi langsung dapat datanya ya. Jadi ini datanya berupa sangat bagus, tidak bagus. Kalau ini berupa hasil presentasi ya, seperti itu. Biasanya saya sih kalau misalnya skripsi atau tesis dulu, saya ngambil datanya itu kualitatif ya, karena sangat mudah, nggak repot, nggak harus pakai aplikasi, nggak harus dikalkulasi lagi ya, jadi langsung dapat hasilnya. Kalau misalnya kualitatif ini sangat ribet ya, pakai aplikasi lagi, kalkulasi lagi, ngolah datanya lagi ya, seperti itu. Nah, jadi inilah dinamakan teknik analisis data ya.
memilih data, deskripsikan, terus menarik kesimpulan. Di mana-mana pasti ada sebuah kesimpulannya. Kesimpulannya itu di setiap jurnal itu ada kesimpulannya. Yang kita bisa lihat ya sama-sama di sini ada kesimpulannya ya. Pasti ada nih kesimpulannya ya. Dari hasil analisa ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ya. Bla 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 bla. Ada desain antarmuka ya, karakteristiknya dan juga usability-nya. Oke. Mengenai dokumentasi untuk dalam bentuk jurnal ada banyak ya. Jadi kita dokumentasikan seperti itu. Seperti itu ya. Kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan mengenai materi kita, mengenai analisa. Jadi teman-teman pilih mana nih? Kualitatif atau kuantitatif? Pasti nilainya yang mana nih? Pasti kualitatif ya, mudah ya. Dan juga mungkin kalau misalnya untuk kuesioner mungkin 400 orang sih sangat sulit ya. Apalagi kalau misalnya kita skripsi dalam waktu 1 semester atau 6 bulan. Kalau dulu saya tuh skripsinya tuh cuma 3 bulan doang. Saya nggak bisa ngumpulin data sebanyak 400 orang. Jadi saya ambil untuk kepala divisi manajernya aja. Saya interview aja, terus saya rekam pakai video. Nah itu buktinya. Dia cukup simple. Gitu. Kira-kira sampai sini yang mau tanyakan. Kalau untuk Jonathan ya, apakah nanti kita akan gunakan SPSS dalam mata kuliah statistik? Ya pasti gunakan. Pasti pakai sih. Mungkin nggak wajib pakai. Karena statistik berbau dengan angka dan data. Jadi harus pakai SPSS. Biasa ini anak-anak akunting sih. Cuman di sistem informasi juga bahkan dipelajari. Karena berkaitan dengan penelitian. Bisa saja mungkin penelitiannya itu melibatkan banyak orang ya, di atas 400 orang ya, seperti itu. Kelebihannya kalau kita pakai data kualitatif dengan SWS dengan tidak, itu data SPSS itu lebih lebih akurat dapatnya, karena itu melibatkan banyak orang. Sedangkan kuantitatif tadi itu kuantitatif ya, sedangkan kualitatif itu datanya itu berupa teori aja, kesimpulan aja dan saran ya, kayak sebatas tolong ini diganti-ganti ini aja ya. Itu aja doang, ibaratnya kayak yang bagian staff ataupun yang bagian yang paling bawahnya itu nggak bisa ngeluarin pendapat apapun mengenai aplikasi itu, terbatas hanya untuk kepala manajer saja. Seperti itu ya. Silakan teman-teman mau pilih mana nanti pas seminar proposalnya. Seperti itu. Nah, kira sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oh ya, untuk ini belum ada juga ya si siapa? Dennis Fernando. Dennis hadir belum? Dennis sudah masuk, Dennis. Jadi yang nggak hadir Dennis ya. Saya lihat di sini ada sekitar 54 orang. Harusnya Dennis ada sih. Tapi di sini nggak ada sih Dennis. Nggak ada kabar ya berarti ya. Oke,
di akhir pertemuan saya minta tolong diisi kuesioner ya. Ini kan kuesioner kayak Google Docs ini yang saya share. Ini kan mungkin sebatas 10 sampai 50 orang ya. Tapi kalau di atas 400 itu biasa pakai ini, apa, data SPSS, enggak bagi kuesioner secara langsung. Silakan diisi. Ini pertemuan ke 13. Dan kita ada 2 pertemuan lagi ya. Pertemuan 14 kita bahas mengenai UTS, UAS sama nilai-nilai, nanti saya share semuanya. Terus yang ke-15 nanti kita akan bahas gitu. Silakan diisi. Jadi yang nggak hadir kayaknya Dennis ya, pertemuan ke-13 ini. Oke, silakan sambil ngisi kuesioner. Jadi saya mau menjelaskan lagi desain interaksi itu bagaimana sih caranya kita membuat sebuah desain, baik kita menggunakan Figma aplikasi ya, Photoshop ya, teman-teman familiar Figma, Photoshop, terus Adobe XD ya, situ ya. Jadi itu sisinya beda lagi ya. UI itu lebih ke desain websitenya saja, itu belum masuk ke codingan ya. Jadi desain interaksi ini bagaimana cara kita mendesain sebuah website ya, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa intinya ngerti aja ya, cara mendesainnya ya. Jadi kita nggak harus kayak Superman ya, bisa ngedesain, bisa ngoding, bisa dev OS ke server ya, jaringan, nggak semuanya. Tapi teman-teman cukup paham atau ngerti aja, seperti itu ya. Karena teman-teman nanti bakalan fokus salah satu bidangnya. Ya. Contohnya misalnya nih kayak di backend doang, front end doang, atau misalnya bisa backend sama front end, bisa lebih ke full stack ya. Terus ada yang ambil mengenai mobile apps ya, terus game develop ya, seperti itu. Jadi intinya kuasailah satu kaliannya saja ya, jangan fokus semuanya ya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman harus bisa mengerti aja, oh ini sih desainnya ya, iya seperti itu ya, di mata kuliah desain interaksi ini, seperti itu. Saya juga bagian web ya, saya juga untuk UI dan UX saya juga belum banyak kali ya, tapi saya tahu pengertiannya, tatanannya seperti itu ya. Oke, saya rasa cukup di sini. Saya minta tolong untuk hidupin webcamnya, saya mau ambil data untuk berapa. Silakan hidupkan webcamnya. Oke. Satu, dua, tiga. Smile ya. Oke, sekali lagi ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, saya rasa sampai sini dulu materi kita. Saya sudahi. Minta maaf ya sebesar kalau misalnya ada salah. Selamat malam dan selamat melanjutkan perkuliahan berikutnya. Malam, Pak. Malam, Pak. Pak, makasih Pak. Terima kasih, Pak. Makasih ya, sama-sama. Makasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.